Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku ton Selasa ya, dimanapun Anda berada ya. Kaitannya dengan mengamalkan Yasin Fadilah ya. Apakah harus puasa? Jawabannya tidak ya. Teman-teman weton Selasa ya. Ini cerita ya, supaya Anda bisa mengambil manfaatnya ya. Supaya Anda bisa mengambil hikmahnya. Orang mengamalkan Yasin Fadilah itu biasanya terkena sihir, terkena gangguan sihir ya. Orang mengamalkan Yasin Fadilah ya, itu biasanya terkena gangguan sihir. Lah, teman-teman weton Selasa, ini ada garam ya. Ini garam pesanan saudara kita di mana itu? Padang. Ntar lagi tak kirim ya, Padang, Sumatera ya. Jadi ini garam. Ini tak isi dengan energi Yasin Fadilah. Sudah saya baca Yasin Fadilah mulai November, Desember, Januari, Februari. Sudah hampir 4 bulan. Ya. Saya juga isi dengan wirid sakron ya, untuk menghancurkan sihir. Bersihan sihir, menghancurkan sihir. Juga saya isi dengan hizib falah. Ya. Hizib falah itu untuk keselamatan. Juga saya isi dengan sholawat dalail khairat untuk menarik rezeki. Dua amalan tadi itu sudah saya amalkan kurang lebih 10 tahun ya. Yasin Fadilah, hizib falah sama sholawat dalail khairat itu sudah hampir 10 tahun. Tak masukkan dalam garam energinya untuk membersihkan ya, energi-energi negatif, khusus untuk subscriber channel saya ya. Tidak peduli Anda subscribe di channel yang mana gitu ya. Maharnya 100.000, ongkirnya menyesuaikan. Nah kebetulan ini di Padang ya, itu tak cek itu ongkirnya kurang lebih 50.000 ya. Jadi 150.000, 100 untuk garamnya, 50.000 untuk ongkirnya. Kalau wilayah Jatim ya paling 20.000, 25.000, 20.000 ya, ya sekitar itulah ya. Kembali lagi ke Yasin Fadilah ya. Yasin Fadilah ini memang sangat luar biasa untuk membersihkan sihir, telur santet di dalam tubuh kita. Dan ingat ya, Yasin Fadilah ini ketika masuk, artinya bekerja, itu akan habis ya, akan habis ya. Jadi orang yang menyihir Anda ya, dukunnya ya, terus orang yang turut serta itu akan bermasalah semua. Paling parah itu meninggal dunia. Ini pernah saya alami ya, waktu itu tahun 2000 berapa itu? 2006 kalau tidak salah ya. Waktu itu saya di Jember. Saya diijazahi Yasin Fadilah ya, sama ibu kos saya ya. Ibu kos saya Mbak Eli itu ya. Dia itu ya anak pesantren ya. Kebetulan lakinya Mas Denny, anak Malang. Saya ngekos di rumahnya ya waktu itu ya. Dia melihat saya itu setiap malam itu minum air gelas itu. Ini Rambi Puji Jember ya. Minum aqua gelas itu ya, habis 1 kardus. Gelas yang besar itu habis 1 kardus. Itu saya minum terus ya. Coba bayangkan ya, saya minum terus itu selama setiap hari itu 1 kardus, dapat 1 minggu ya. Habis 1 minggu itu teman-teman ya, 1 minggu. Nah, terus Mbak Eli itu datang ke saya, Mas sampean itu kena sihir ya, yakin saya sampean itu kena sihir.
Puanas toh kan ya. Jadi setiap malam itu puanas sampai saya tidur di lantai. Sampai ya itu akhirnya tadi. Saya disuruh membaca Yasin Fadilah. Cara membaca Yasin Fadilah, kalau ingin maksimal ya, itu dibaca 41 kali. 1 kali dudukan. Kalau Anda ingin maksimal. Ya. Nah, waktu itu saya hanya membaca 1 kali. 1 kali saja. Ya, 1 kali selama 1 minggu. Ya. Karena sihir yang ada di dalam tubuh saya itu belum lama gitu loh ya. Belum lama. Ya, belum lama. Ya karena saya dapat informasi sihirnya itu belum lama. Ya, itu yang terjadi. 1 minggu saya mengamalkan Yasin Fadilah, saya sembuh, sudah tidak kepanasan lagi. Setelah itu saya lupakan. Ya, 2006. 2015 saya dengar kabar orang yang melakukan sihir itu meninggal semua. Ada yang meninggal ya. Aktornya itu, aktor intelektualnya itu meninggal. Dukunnya lebih dahulu. Ya. Terus juga keluarga yang turut serta itu ya harus kacau semua habis. Ya. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Itu yang saya alami itu seperti itu, Yasin Fadilah. Ya. Terakhir saya mengamalkan Yasin Fadilah itu 4 tahun tanpa putus. Ya. Ini juga tanpa puasa. Puasa ya teman-teman ya. Pada saat itu saya puasa 3,5 tahun. Ya. Itu sampai muncul ya kodam. Ya sebenarnya bukan kodam Yasin Fadilah ya, tapi kodam yang memang itu ketarik ya. Karena Yasin Fadilah tadi. Ya, namanya Sumartini. Tidak punya nama dia, tak kasih nama Sumartini. Ya, sekarang saya panggil ya langsung datang. Ya, itu kodam. Ya, jadi wanita ya, wanita tapi api semua, api. Ya, karena saya membaca Yasin Fadilah itu dalam keadaan emosi. Jadi kalau Anda membaca Yasin Fadilah, jangan membaca dalam keadaan emosi. Ya, itu pada waktu itu saya membaca dalam keadaan emosi, ya itu yang terjadi. Muncul kodam dari Yasin Fadilah. Atau kodam yang ketarik karena Yasin Fadilah. Dia bilang sama saya, apa yang bisa saya lakukan? Tahu dia untuk membersihkan gangguan yang ada di dalam diri panjenengan. Dia bilang seperti itu. Dari situ saya hentikan. Ya. Saya ingat ya. Saya ingat ketika pertama kali mengamalkan Yasin Fadilah itu meninggal dunia semua. Ya. Nah, itulah teman-teman. Yasin Fadilah itu seperti itu. Ya, sangat cocok. Kalau Anda katakanlah mengamalkan Yasin Fadilah dengan puasa, itu lebih bagus lagi. Ya. Kenapa? Karena Yasin Fadilah ini untuk membersihkan sihir telur santet dengan sebuah bacaan. Sedangkan ketika Anda puasa itu membakar ya sihir telur santet yang sudah ada di dalam diri Anda. Jadi seperti itu. Ya. Akan keluar. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan Yasin Fadilah. Kalau Anda membaca Yasin Fadilah pasti nangis ya. Kalau tidak nangis penjiwaan penghayatanmu tidak muncul. Pasti nangis. Bukan dia dada ya, akan nangis dengan sendirinya. Ya, makanya sebelum Anda mengamalkan Yasin Fadilah, baca terjemahannya. Supaya ketika Anda penghayatan, penjiwaan itu benar-benar bisa masuk. Demikian, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.